Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 materi pengantar tasawuf, yakni makalah sekolah-sekolah tasawuf yang disusun oleh Andika Reski Malikul Mulki dengan NIM 303001231, dengan saya sendiri Syafiq Giyar Azhari Syahrir dengan NIM 303001220. Baik, langsung saja kita menuju kepada materi, yakni asal muasal berdirinya beberapa tarekat hingga penyebarannya sampai ke Indonesia. Sebelumnya sejarah munculnya tarekat secara etimologis berarti jalan, cara, metode, dan sistem menurut istilah. Dan menurut istilah, tarekat berarti perjalanan seseorang, yakni pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Menurut peneliti Martin van Brunesen, beberapa sumber pribumi yang ada secara tegas mengemukakan bahwa tarekat-tarekat mendapatkan pengikutnya pertama-tama di lingkungan istana dan lama kemudian barulah merembet ke kalangan masyarakat awam. Bagi pihak kerajaan, tarekat dipandang sebagai sumber kekuatan spiritual sekaligus melegitimasi dan mengukuhkan posisi raja. Pada hakikatnya, tarekat bukanlah sesuatu yang terpisah dari syariat, sebab tarekat adalah pengejawantahan dari syariat itu sendiri. Sebagaimana lazim dikatakan orang, syariat tanpa tarekat adalah kosong, sedangkan tarekat tanpa syariat adalah bohong. Terkait hal ini, Abu Bakar Aceh dalam bukunya Pengantar Tarekat dengan tegas menyatakan bahwa tarekat merupakan bagian terpenting daripada pelaksanaan tasawuf. Mempelajari tasawuf dengan tidak mengetahui dan melakukan tarekat merupakan suatu usaha yang hampa. Dalam ajaran tasawuf diterangkan bahwa syariat itu hanya peraturan belaka. Tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Apabila syariat yang tarekat ini sudah dapat dikuasai, maka lahirlah hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan atau ahwal. Sedangkan tujuan yang terakhir, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, pemimpin Jamiyah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, membagi tarekat ada dua, yaitu tarekat syariah dan tarekat usul. Tarekat syariah adalah seperangkat aturan-aturan fikih yang disebutkan dalam berbagai kitab-kitab para fuqaha yang mu'tabar, pada muhadisin, mutakallimin, dan mufassirin yang mu'tabar. Sedangkan tarekat usul adalah upaya memetik natijah hasil dari pelaksanaan tarekat syariah dengan mengikuti bimbingan seorang syekh dengan penuh hikmah, pengabdian, muwafaqah, menganggap benar dan menghindari buruk sangka, serta berupaya membersihkan hatinya dari berbagai sifat tercela, menghiasinya dengan sifat mulia, dan memperbanyak zikir, menyebut nama Allah, karena pembersihan hati dari berbagai hal negatif tersebut hukumnya wajib. Maka wajib pula hukum memasuki tarekat. Dan bagian kedua, yaitu masuknya tarekat di Indonesia. Perkembangan tarekat di Indonesia secara nyata baru terlihat pada abad ke-17, yaitu dimulai pertama kali oleh Hamzah Fansuri pada abad 1610 Masehi dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrini pada abad 1630 Masehi. Akan tetapi keduanya tidak meninggalkan organisasi tarekat yang berlangsung terus-menerus. Baru kemudian setelah Abdul Rauf bin Ali Singkal memperkenalkan tarekat Syattariyah di Aceh pada abad 1679 Masehi. Organisasi tarekat ini menjadi jelas dan dapat ditelusuri perkembangannya melalui silsilah hubungan guru dan murid sampai ke beberapa daerah di Indonesia. Ahmad Syafi'i Mufid dalam Tangklukan Abangan dan Tarekat menjelaskan Hamzah Fansuri secara tegas disebut sebagai penganut tarekat Qadiriyah. Namun kemudian tarekat yang dianut oleh Hamzah Fansuri maupun muridnya Syamsuddin, keduanya dikenal menganut paham penyatuan manusia dan Tuhan, wahdatul wujud. Sedangkan tarekat Qadiriyah yang sekarang ada tidak lagi mengenal ajaran tersebut. Tokoh-tokoh penyair Islam yang hidup dan berdakwah di Indonesia sebelumnya secara samar-samar juga cenderung menganut paham ini.
Syekh Abdullah Arif, seorang penyair pertama di Aceh pada abad ke-12 Masehi, dalam karyanya yang berjudul Bahrul Lahaut juga mengajarkan ajaran yang sama dengan Abu Mansur Al-Hallai dan Muhyiddin Ibnu Arabi, yakni Wahdatul Wujud. Begitu juga di Jawa, pada zaman penyair Islam pertama, yakni Wali Songo, terdapat seorang tokoh tasawuf yang mengajarkan paham ini. Tentang aliran tarekat, apa yang dianut oleh Wali Songo tidaklah jelas. Hanya dalam babat Tanah Jawi dinyatakan bahwa Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus mengajarkan ilmu Abdul Qadir. Di Sulawesi sendiri, tarekat juga berkembang atas prakarsa Syekh Yusuf Tajul Halwati, yakni pada abad 1621 sampai 1689 Masehi. Ulama Makassar ini dikenal seorang sufi yang menerima banyak ijazah tarekat seperti Kadriyah dari Nuruddin Ar-Raniri, Naqsyabandiyah dari Muhammad Abdul Baqi Billah Ba'lawiyah dari Said Ali, Syatariyah dari Burhanuddin Al-Mula bin Ibrahim, dan Halwatiyah dari Abdul Barakat Ayub bin Ahmad. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yakni Andika Malikul Mulki, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Syafiq Iyar Azhari. Sejarah tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak Sufitik. Itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik atau spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarikat yang dibawa para wali. Sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Ini berbeda dengan proses Islamisasi di India yang dilakukan secara besar-besaran melalui penaklukan dan tekanan, bahkan konon sedikit pemaksaan dengan senjata oleh para raja muslim seperti Sultan Mahmud, Ghaznah, Aurangzeb, Haidar Ali, Tipu Sultan, dan sebagainya. Namun hingga saat ini India terlebih setelah terbagi tiga dengan Pakistan, dengan Bangladesh dan Muslim. Islam tetap tidak berhasil secara masif menggeser Hindu sebagai agama mayoritas masyarakat. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi yang didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota di pesisir Jawa seperti di Leran, Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola pikir, pola hidup yang kotor. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad 14 atau awal abad 15 Masehi. Bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wafat 1111 Masehi, merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Dilanjutkan dengan bermunculannya pusat-pusat pengajaran tasawuf
yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wafat 1166 Masehi, yang ajaran tasawufnya menjadi dasar thariqah Qadiriyah. Ada juga Syekh Najamuddin Kubro, wafat 1221 Masehi. Sufi Asia Tengah pendiri thariqah Kubrawiyah, Syekh Abdul Hasan Ali Asi Syadzili, wafat 1258 Masehi. Pendiri thariqah Swadziliyah asal Maghribi Afrika Utara, Ahmad Arfi'iyah, belakangan pada awal abad ke-14 juga lahir tarekat Naksabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Baharuddin An-Naksabandi, wafat 1389 Masehi di Khurasan, dan tarekat Syatiriyah yang didirikan Syekh Abdul Asi Syattari, wafat 1428 Masehi. Tarekat-tarekat ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara melalui para penyebar agama Islam. Mencapai puncaknya pada abad 17 sampai 18 Masehi bersamaan dengan orang-orang Jawa yang naik haji. Hingga saat ini tak kurang dari 44 tarekat yang telah ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Kesimpulannya, di antara faktor yang menyebabkan cepatnya tarekat ini berkembang di Nusantara adalah karena jalur perdagangan melalui laut yang sudah lancar, yang bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah lain di Nusantara bahkan di dunia. Faktor lainnya adalah adanya kesadaran ulama-ulama Indonesia untuk mendalami ilmu agama khususnya di luar Nusantara seperti di Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan teman saya Syafiq Iyar Azhari dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.